Jessica sedang gelisah, karena sejak pagi tidak bisa menghubungi Patrick tunangannya. Dia lalu meninggalkan semua pekerjaannya dan pergi menuju rumah Patrick, rumah yang dibeli tunangannya itu untuk mereka tempati kalau sudah menikah nanti. Namun mimpi indah pernikahan bahagia Jessica sirna sudah, ketika dia melihat kenyataan pahit di depan matanya. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kalau sekarang ada yang sedang terbaring sakit, mari aminkan bersama, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Buat kalian yang mungkin sedang menyambut hari pernikahan, semoga semua hal dilancarkan hingga hari H nanti. Jangan sampai mengalami nasib seperti Jessica dalam kisah hari ini, yang harus menangis karena pernikahannya batal akibat dosa masa lalunya. Patrick Kane de la Cerda. Lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1992 di kota Miami, negara bagian Florida. Ayahnya, Max de la Cerda, adalah warga asli Spanyol, dan ibunya, Patricia Ronze, lahir dan besar di Perancis. Keduanya bertemu di Amerika Serikat sekitar tahun 80-an, di mana mereka kemudian menikah dan memiliki seorang putra, Patrick de la Cerda. Keluarga ini menjalani hidup yang bahagia. Patrick tumbuh di lingkungan yang penuh dengan cinta, perhatian, dan rasa hormat. Patrick adalah anak yang cerdas, mudah bergaul, murah senyum, dan berpendidikan. Max dan Patricia mungkin bukan pasangan yang kaya, tapi penghasilan Max sebagai konsultan konstruksi lebih dari cukup untuk membiayai pendidikan dan kehidupan Patrick. Setelah lulus SMA, Patrick memutuskan untuk kuliah di bidang teknik sipil, supaya nanti bisa mengikuti jejak karir sang ayah. Saat Patrick masih kuliah, orang tuanya memutuskan untuk bercerai setelah 24 tahun menikah. Entah apa penyebabnya, Patrick tidak tahu, karena mereka tidak pernah terlihat bertengkar, dan semua proses perceraian tersebut berlangsung tenang dan senyap. Tidak ada pertengkaran atau ribut mengenai harta gono gini. Max dan Patricia memutuskan untuk tetap menjaga hubungan baik agar tetap bisa bekerja sama dalam peran mereka sebagai orang tua Patrick. Ibu Patrick kemudian pindah ke kota Deltona yang berada di timur Florida, membawa adik Patrick dan menikah lagi. Patrick sendiri setelah lulus kuliah memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya di Miami, di mana kini mereka berdua sudah menjadi partner kerja sebagai konsultan bangunan profesional. Mereka memiliki reputasi pekerjaan yang baik dan dibayar dengan harga tinggi untuk jasa mereka. Walaupun telah terjadi perceraian dan Patricia pun sudah menikah kembali, semua anggota keluarga ini mempunyai hubungan yang sangat dekat. Mereka selalu saling berkomunikasi satu sama lain, telepon-teleponan, berkirim pesan teks, dan berkumpul secara teratur. Patrick dan adik laki-lakinya, Bryce, seperti tidak merasakan kalau orang tua mereka sudah bercerai. Patrick hampir sebulan sekali akan mengunjungi ibunya di Deltona, di mana dia bisa bercerita semua hal yang terjadi dalam hidupnya, berbagi setiap pengalaman dan kebahagiaan. Patrick juga bercerita ke ibunya tentang wanita yang akan menjadi istrinya kelak. Dengan DNA Spanyol dan Perancis, Patrick memiliki wajah dan fisik yang menarik banyak penggemar wanita yang ingin menjadi pacarnya. Tapi Patrick bukan pria celamitan, dia selalu bertanggung jawab dalam hidupnya dan tidak akan mempermainkan wanita. Setelah memiliki pekerjaan yang mapan, Patrick mulai berpikir tentang pernikahan, memiliki istri, anak, dan rumah tangga yang bahagia. Dengan saran seorang teman, Patrick membuat akun di situs kencan yang populer. Tapi dia sebenarnya tidak yakin, apa mungkin bisa menemukan wanita yang tepat di situs kencan. Hingga kemudian di bulan Juni tahun 2017, saat lagi swipe kiri swipe kanan, jempol Patrick berhenti saat melihat profil seorang wanita cantik dan unik. Berambut coklat, mata blok dan bibir seksi, Patrick benar-benar tersepona dengan wanita ini. Dia memutuskan untuk menyapa duluan, yang ternyata mendapat respon dari gadis tersebut. Mereka berdua lanjut bertukar pesan teks aplikasi itu dan ngobrol-ngobrol ringan. Nama gadis ini adalah Jessica Devnani. Dia lahir pada tahun 1988, yang mana itu lebih tua 4 tahun dari Patrick. Lahir dan besar di Orlando, Florida, Jessica adalah sarjana ilmu perbankan dan sudah 8 tahun bekerja di sebuah bank lokal. Begitu melihat profil Patrick, gadis 29 tahun ini juga langsung tertarik. Setelah beberapa hari bertukar pesan santai via aplikasi,
keduanya memutuskan untuk mengenal lebih dekat dan saling memberitahu nomor HP masing-masing. Selanjutnya mereka mulai ngobrol via telepon setiap malam, berjam-jam bercerita tentang semua hal. Jadi Patrick dan Jessica ini, sama-sama berada di negara bagian Florida, tapi berbeda kota. Jessica di Orlando, sementara Patrick di Miami, sedangkan SpongeBob masih di Bikini Bottom. Setelah saling mengenal dalam waktu singkat di dunia maya, Patrick dan Jessica memutuskan untuk bertemu di dunia nyata. Karena keduanya tidak tinggal di satu kota, jadi mereka janjian untuk bertemu di tengah-tengah. Sejak pertemuan itu, Patrick sudah yakin kalau Jessica adalah jodoh yang dia cari. Sementara Jessica, walaupun dia juga menyukai Patrick, tapi situasi Jessica agak rumit. Dia tidak yakin dengan perbedaan usia, karena dia 4 tahun lebih tua daripada Patrick. Dan juga, Jessica masih menjalin hubungan dengan seseorang, walaupun hubungan itu memang tidak akan sampai ke pernikahan. Beberapa bulan kemudian, Patrick berhasil meyakinkan Jessica dengan niat tulusnya yang ingin menikahi gadis itu. Jessica meninggalkan kekasihnya dan mulai menjalin hubungan serius bersama Patrick. Setiap akhir pekan, keduanya akan bertemu di tengah-tengah, menghabiskan waktu bermesraan di hotel, dan di hari Minggu malam, mereka pulang ke kota masing-masing karena Senin pagi mereka harus bekerja lagi. Di bulan Desember tahun 2017, Patrick memutuskan untuk pindah ke Deltona, kota tempat tinggal ibunya, dan supaya lebih dekat dengan Jessica kekasihnya. Dia membeli sebuah rumah di lingkungan yang tenang, dan mulai melakukan beberapa renovasi. Rumah itu nantinya akan jadi tempat tinggal mereka. Tapi Jessica masih harus menunggu beberapa bulan lagi sampai benar-benar bisa resign dari tempat kerjanya dan tinggal bersama Patrick. Rencananya mereka akan selamatan rumah baru di bulan Maret tahun depan. Akhir tahun 2017, di malam pergantian tahun, sepasang kekasih ini menghabiskan waktu bersama di rumah baru mereka. Jessica berpikir kalau malam itu hanyalah perayaan tahun baru yang intim bersama kekasih, namun pemuda 25 tahun itu ternyata telah menyiapkan sesuatu. Tepat di jam 00, Patrick menyalakan kembang api di halaman belakang rumah. Saat Jessica terkagum-kagum melihat percikan cahaya warna-warni itu, Patrick berlutut dan melamar Jessica. Jessica benar-benar terkejut sekaligus bahagia. Ingin rasanya dia kayang, naik pohon atau loncat ke jurang, tapi terlalu ekstrim. Akhirnya dia hanya bisa menangis dan menerima lamaran Patrick. Patrick memasangkan cincin ke jari manis Jessica, tapi dia berkata bahwa itu hanya cincin sementara. Patrick sebenarnya sudah memesan cincin tunangan khusus, tapi cincin itu belum selesai. 2 bulan berlalu sejak lamaran, dua kekasih ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perayaan rumah baru, dan perayaan bersatunya mereka tinggal di satu atap, sambil mempersiapkan hari pernikahan. Mereka sudah tak sabar untuk segera menjadi suami istri, terlebih lagi, kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka. Rencananya, hari spesial mengikat janji suci itu akan dilaksanakan di pinggir pantai Miami, menghadap ke Samudra Atlantik, berlatar pancaran sinar langit sore di kala matahari terbenam. Setelah itu, mereka akan melaksanakan resepsi kedua di Prancis, tepatnya di kampung halaman Patricia, ibu Patrick. Semua sudah direncanakan dengan sedemikian indahnya, Patrick dan Jessica hanya tinggal menghitung hari. Namun, manusia boleh berencana, tapi takdir tidak selalu sejalan dengan harapan. Siang hari di tanggal 27 Februari tahun 2018, Max de la Cerda, ayah Patrick, menerima telepon dari kurir ekspedisi, yang berkata kalau ada paket atas nama Patrick, tapi pria itu tidak ada di rumah dan nomor HP-nya tidak bisa dihubungi. Nomor Max tercantum sebagai nomor kontak alternatif di alamat paket itu, makanya kurir menelpon Max. Max yang mendapat info tersebut, mencoba untuk menghubungi anaknya, tapi teleponnya tidak diangkat. Sebenarnya di pagi hari, Max sudah menelpon Patrick untuk suatu urusan, tapi tidak diangkat. Max masih menunggu telepon balik dari putranya itu, tapi dia malah mendapat kabar demikian dari kurir paket. Tidak biasanya, Patrick menghilang berjam-jam tanpa kabar. Max kemudian menghubungi Jessica, calon mantunya. Siapa tahu Patrick sedang bersama Jessica, atau setidaknya wanita itu tahu keberadaan Patrick. Namun ketika telepon terhubung, Jessica malah lebih dulu bertanya tentang kabar Patrick. Dia berkata kalau sejak pagi tunangannya itu tidak bisa dihubungi dan tidak membalas pesan teks darinya. Max lalu menjawab, mungkin terjadi sesuatu terhadap Patrick.
Mendengar itu, Jessica langsung meninggalkan semua pekerjaannya dan tancap gas menuju rumah Patrick di Deltona. Max berkata mungkin terjadi sesuatu. Di dalam hati, Jessica yakin telah terjadi sesuatu. Dia berusaha menepis prasangka buruk itu, tapi dia tahu sudah terjadi sesuatu terhadap tunangannya. Ini bukan kejadian pertama bagi Jessica. Kekasih dan tunangan-tunangannya sebelum Patrick juga mengalami hal seperti ini. Kutukan di masa lalu Jessica datang lagi. Tiba di rumah yang dipersiapkan Patrick untuk mereka nanti, Jessica melihat mobil Patrick ada di halaman depan. Namun beberapa kali dia memanggil nama pria itu, tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar ketakutan, Jessica memberanikan diri untuk membuka pintu depan. Namun ternyata, apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Jessica menjerit histeris, mendapati Patrick tunangannya tergeletak tak bergerak di lantai, persis di tengah-tengah antara anak tangga pertama dan pintu rumah, di genangan darahnya sendiri. Jessica segera menelpon bantuan 911. Petugas dan para medis yang tiba, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena tubuh Patrick sudah sangat dingin, menandakan dia sudah meninggal beberapa jam yang lalu. Ketika petugas tiba di TKP, Jessica sedang duduk menangis putus asa di halaman belakang, tepat di mana Patrick melamarnya 2 bulan lalu. Salah satu petugas selalu menghampirinya. Jessica menatap polisi itu dan berkata bahwa dia tahu siapa pelakunya yang telah membunuh Patrick dan menghancurkan hidupnya. Orang itu adalah Gregory Bender, seorang pria kaya dan berpengaruh. Siapa Gregory Bender, dan mengapa dia tega membunuh Patrick? Jadi saat Jessica bertemu Patrick, gadis itu sedang menjalin hubungan dengan Gregory Bender, seorang pengusaha kaya raya, yang memiliki investasi di banyak perusahaan. Jessica bertemu pria 42 tahun ini ketika masih kuliah dan berumur 21 tahun. Tidak jelas bagaimana mereka bertemu, yang pasti Gregory tergila-gila pada kecantikan Jessica. Pria itu memanjakan Jessica dengan uang, hadiah-hadiah, barang-barang mahal, dan liburan keliling dunia. Jessica berpikir hidupnya sangat beruntung bisa memiliki kekasih yang kaya raya, juga sangat mencintainya. Namun setelah beberapa tahun pacaran, Jessica merasa banyak hal yang aneh. Yang pertama, Gregory selalu tahu aktivitas Jessica selama 24 jam, kemana dia pergi, sama siapa dia menghabiskan waktu, jam berapa Jessica tidur, dan jam berapa Jessica bangun. Semua tak luput dari pengawasan Gregory, walaupun saat itu mereka tidak bertemu berhari-hari. Kalau ada teman pria yang terlalu dekat, atau terlihat menyukai Jessica, pria itu tak lama akan menjauh atau menghilang, karena mendapat ancaman dari Gregory. Pria itu tahu semua tentang Jessica, sebaliknya, Jessica tidak tahu apa-apa tentang Gregory kecuali dia adalah bisnismen dan banyak uang. Hubungan mereka terjalin selama hampir 8 tahun, dan tak sekalipun Gregory mengenalkan Jessica pada teman-temannya, apalagi keluarganya. Kalau memang Gregory berniat menikahinya, bukankah 8 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk mengenal keluarga pria itu? Mereka bertemu, menghabiskan waktu bersama, atau pergi liburan, semua berdasarkan inisiatif Gregory. Yang artinya, Jessica tidak bisa tiba-tiba ingin bertemu karena rindu. Dalam kurun waktu tersebut, Jessica hanya sekali 2 kali datang ke rumah Gregory. Seiring berjalannya waktu, usia Jessica mendekati kepala 3, normalnya dia ingin menikah, berkeluarga, dan memiliki anak. Tapi Gregory selalu beralasan kalau dia sangat sibuk dan belum siap untuk menikah, walaupun usianya sendiri sudah mendekati 50 tahun. Lelah menjalani hubungan tanpa kepastian, Jessica mencoba untuk meninggalkan Gregory. Barulah pria itu kemudian melamar. Jessica menerima lamaran Gregory, namun tidak ada yang berubah. Mereka sudah bertunangan, tapi tidak ada tanda-tanda kalau Gregory mempersiapkan pernikahan. Masih dengan alasan yang sama, Gregory berkata dia sangat sibuk dan belum bisa melangsungkan pesta pernikahan dalam waktu dekat. Mereka terus melanjutkan hubungan itu dan tetap terpisah. Jessica tidak tahu di mana Gregory dan kapan bisa bertemu dengan kekasihnya itu. Hanya Gregory yang menentukan kapan dan di mana mereka bisa bertemu. Suatu hari Gregory mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit. Jessica yang menerima kabar tersebut, langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Tapi sebelumnya, dia perlu mengambil sesuatu di rumah tunangannya itu. Ketika dia tiba di rumah Gregory,
seorang wanita membukakan pintu dan bertanya siapa Jessica dan ada perlu apa. Jessica menunjukkan cincin yang melingkar di jarinya dan berkata bahwa dia adalah tunangan dari pemilik rumah ini. Wanita di hadapan Jessica malah tertawa. Dia pun menunjukkan jarinya dan berkata bahwa dia adalah Daimora Sanchez Bender, nyonya di rumah ini, istri sah dari Gregory Bender. Setelah mengetahui fakta tersebut, Jessica memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Gregory, yang sudah membohongi Jessica dan mengkhianati istrinya selama bertahun-tahun. Setelah keluar dari rumah sakit, Gregory langsung mengejar Jessica, berjanji akan menceraikan Daimora, dan segera menikahi Jessica. Sekali lagi Jessica percaya akan kata-kata manis Gregory, dan setuju untuk kembali ke pelukan pria itu. Waktu berlalu, Gregory tak kunjung menepati janjinya, dia tidak menceraikan istrinya, apalagi menikahi Jessica. Bosan dengan janji-janji busuk Gregory, Jessica mulai membuka hatinya untuk laki-laki lain. Dari rekomendasi teman, Jessica bertemu dengan beberapa orang pria, dan sempat bertunangan dengan seorang pria yang sepertinya bisa mewujudkan impiannya untuk berkeluarga. Namun, setiap kali ada pria yang sedang dekat dengannya, pria-pria itu pada akhirnya mundur dan menghilang. Semua akibat ulah Gregory, yang menggunakan segala cara untuk mengintimidasi setiap pria yang sedang dekat dengan Jessica. Gadis ini mati langkah, Gregory tidak memberinya celah untuk pergi menjauh, tidak ada jalan yang bisa dilalui Jessica, kecuali satu, jalan kembali ke pelukan Gregory. Seperti tak ada pilihan lain, Jessica pun menjalani lagi hubungan bersama Gregory walaupun setengah hati. Hingga kemudian, Jessica iseng-iseng membuat akun di sebuah situs kencan, yang akhirnya mempertemukan Jessica dengan Patrick, pria yang akan menjadi suaminya kelak. Rencananya. Walaupun sempat ragu bisa lepas dari Gregory, Jessica akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan bersama Patrick, dan dengan tegas berkata pada Gregory bahwa dia tidak ingin bersamanya lagi. Tapi tentu saja Gregory tidak mau melepaskan Jessica begitu saja. Awalnya, Gregory membujuk Jessica supaya kembali padanya, sekali lagi berjanji akan menceraikan istrinya Daimora dan mereka akan menikah, namun Jessica tak merubah keputusannya. Selanjutnya Gregory mulai mengancam Jessica, berkata bahwa dia tidak akan membiarkan pria baru itu merebut kekasihnya, tapi Jessica tidak takut lagi pada Gregory. Akhirnya Gregory mundur dari Jessica, dan mulai mencari tahu siapa pria yang sudah merebut Jessica darinya, yang saat itu Gregory tidak tahu apa-apa tentang Patrick. Dia menggunakan jasa seorang profesional untuk mencari tahu identitas pria yang sering berkomunikasi dengan Jessica. Setelah tahu tentang Patrick, siapa dan di mana dia, Gregory mulai melancarkan serangan, berkata bahwa Jessica itu adalah tunangannya dan mengancam Patrick agar meninggalkan Jessica. Patrick yang sudah mendapat penjelasan dari Jessica, bersikap tenang dan tidak menganggap serius ancaman tersebut. Tapi Jessica khawatir, karena dia tahu bagaimana Gregory dan mantannya itu bisa melakukan hal terburuk untuk mendapatkan keinginannya. Gregory banyak uang dan koneksi, dia juga memiliki koleksi senjata api yang banyak di rumahnya yang bisa dia gunakan. Jessica meminta kepada Patrick agar mereka putus saja sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tapi Patrick tidak mau, dia yakin mereka akan baik-baik saja. Keduanya lalu pergi ke kantor polisi, dengan bukti-bukti yang ada, melaporkan Gregory Bender atas penguntitan dan pengancaman. Pasangan ini berhasil mendapatkan surat perintah jaga jarak bagi Gregory Bender. Pria itu dilarang untuk menghubungi atau mencoba melakukan kontak terhadap mereka dengan cara apapun. Polisi juga menyita semua koleksi senjata milik Gregory. Keadaan menjadi tenang dan membaik, Patrick dan Jessica melanjutkan cinta mereka tanpa gangguan, namun Jessica meyakinkan Patrick agar memasang CCTV di rumah, karena dia yakin kalau Gregory tidak menyerah begitu saja. Kembali ke insiden di tanggal 27 Februari tahun 2018, ketika melakukan pemeriksaan awal di TKP, polisi menyimpulkan bahwa kejadian ini bukan aksi perampokan, melainkan pembunuhan yang disengaja dengan motif dendam. Di tubuh Patrick, ditemukan 4 luka tembakan, 1 di paha, 1 di dada, dan 2 di kepala. Di tubuh Patrick juga ditemukan beberapa lebam yang mengindikasikan bahwa dia jatuh berguling di tangga sebelum terkapar di lantai depan pintu. Detektif menemukan kemungkinan bahwa si penyerang telah menyelinap masuk ke rumah dan bersembunyi di dalam kamar di lantai 2. Begitu Patrick masuk ruangan itu, si penyusup muncul dan bermaksud menembaknya. Patrick berbalik dan lari, namun si penyerang menembak pahanya,
yang menyebabkan pria 25 tahun itu jatuh berguling di tangga. Saat Patrick terbaring di lantai, si penyerang tadi kembali menembaknya di dada, dan terakhir melesatkan 2 peluru di kepalanya. Senjata pembunuhan tidak ditemukan, tapi 3 butir selongsong peluru berhasil ditemukan, 1 di lantai 2, dan 2 lainnya di dekat tubuh korban. Selongsong peluru keempat tidak ada, kemungkinan besar dibawa oleh si pembunuh, sebagai trofi penghargaan atas pekerjaannya. Meskipun Jessica menyebutkan nama Gregory Bender sebagai terduga kuat pembunuh Patrick, namun detektif tidak menulis namanya di daftar calon tersangka utama. Awalnya detektif mencurigai tetangga Patrick, di mana mereka sempat bertengkar beberapa bulan sebelumnya, saat Patrick baru membeli rumah itu. Pria ini adalah seorang veteran Angkatan Darat Amerika Serikat yang terluka saat perang dan mengalami demensia. Di bulan Desember tahun 2017, pria tua itu salah paham dan mengira Patrick adalah pencuri. Dia melepaskan tembakan tapi syukurlah tidak ada yang terluka. Pria itu kemudian dirawat di rumah sakit jiwa beberapa hari karena penyakitnya sudah membahayakan orang lain. Setelah keluar dari rumah sakit, pria itu mulai benci dengan Patrick, menuduhnya sebagai mata-mata musuh dan berjanji akan mengungkap kejahatannya. Dibilang ada gila-gilanya, memang gila si bapak ini. Dalam interogasi, si tetangga yang sakit jiwa ini terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya terhadap Patrick dan senang bahwa pemuda itu sekarang sudah meninggal. Dia mungkin memang memiliki motif yang kuat untuk membunuh Patrick, tapi dia juga memiliki alibi kuat akan keberadaannya di pagi itu, dan alibinya dikonfirmasi oleh banyak orang. Kembali ke TKP, sejak awal detektif tidak melihat kasus ini sebagai kasus perampokan, karena uang dan semua barang berharga tidak disentuh, tidak ada yang hilang, kecuali hard disk yang berisi rekaman kamera CCTV. Ahli forensik juga tidak bisa menemukan satupun sidik jari asing, bekas telapak kaki atau sepatu, juga tidak ada jejak ban mobil di sekitaran rumah Patrick. Jadi sampai di sini, sama sekali tidak ada petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Siapapun pelakunya, sudah merencanakan kejahatannya dengan sangat matang dan cermat, hingga tidak meninggalkan sedikit pun jejak. Detektif juga tidak punya petunjuk atau bukti apapun untuk mencurigai Gregory, dia bisa saja lolos begitu saja. Detektif akhirnya memutuskan menyelidiki Gregory diam-diam. Mereka meminta bantuan Jessica untuk menghubungi mantan kekasihnya itu dan mengajak bertemu. Jessica setuju tanpa ragu. Dia menelpon Gregory, mereka bertemu. Jessica yang sudah dipasangi alat penyadap, mulai membuat drama. Dia menangis, menyalahkan Gregory atas apa yang terjadi. Dalam tangisnya Jessica bertanya, mengapa Gregory tega menghancurkan hidupnya. Tapi sepertinya, Gregory sadar kalau dia pasti akan dicurigai sejak awal, jadi dia berpura-pura kebingungan dan bertanya apa maksud Jessica. Begitu Jessica berkata kalau Gregory sudah membunuh Patrick tunangannya, Gregory berakting terkejut. Sesaat kemudian, dia berkata, itulah yang terjadi kalau sudah membuatnya marah. Namun dengan kalimat tersebut, detektif masih belum bisa menahan Gregory. Mereka hanya menginterogasi pria 50 tahun itu, dan terbukti bahwa selama beberapa bulan terakhir, Gregory tidak melanggar perintah jaga jaraknya, dan tidak pernah mengganggu pasangan Jessica dan Patrick. Detektif melepaskan Gregory, benar-benar tidak ada petunjuk sekecil apapun untuk meletakkan namanya di daftar calon tersangka, kasus ini pun menemui kebuntuan. Namun kemudian, polisi menerima telepon dari seorang wanita, Deimora Sanchez Bender, istri Gregory, yang berkata bahwa dia punya informasi penting terkait kasus tersebut. Deimora segera diundang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, di mana wanita itu berkata bahwa sehari sebelum kejadian pembunuhan itu, dia sempat melihat coret-coret aneh di buku catatan di meja kerja suaminya. Merasa curiga, Deimora memperhatikan kertas tersebut, yang isinya adalah semacam denah rumah seseorang, dan beberapa catatan detail penting mengenai sebuah rencana. Saat itu, Deimora tidak terlalu mempedulikan catatan tersebut, tapi ketika dia menonton berita pembunuhan seorang pemuda bernama Patrick de la Cerda, dan wajah Jessica muncul di layar sebagai tunangan yang berduka, Deimora tiba-tiba teringat akan catatan aneh di meja kerja suaminya. Di masa ini, Deimora dan Gregory sedang dalam proses cerai, dan dia merasa kalau informasi ini akan menguntungkannya kelak di sidang perceraian, makanya Deimora memutuskan untuk memberikan informasi ini ke polisi. Dengan info dari Deimora, polisi sudah punya cukup alasan untuk melakukan penggeledahan di rumah Gregory Bender. Buku catatan misterius yang disebutkan istri Gregory, ditemukan di atas meja kerjanya.
Tapi catatan coret-coret denah rumah dan rencana kejahatan itu sudah tidak ada lagi. Halaman itu sudah disobek, tapi detektif berhasil menemukannya di tempat sampah. Sepertinya ART mereka belum membuang sampah itu berhari-hari, dan Gregory tidak pernah berpikir kalau polisi akan menggeledah rumahnya. Selembar kertas itu mengungkap semua rencana kejahatan Gregory. Denah yang digambar memang denah rumah Patrick, beserta catatan di atasnya yang berisi tentang tindakan preventif seperti matikan telepon, pakai sarung tangan, dan gunakan pelumas di sol sepatu. Dari sini diketahui bahwa Gregory sudah lama mengintai Patrick, tahu kapan pria itu datang dan pergi, termasuk juga tahu kalau di rumah itu sudah dipasang CCTV. Semua rencana sudah Gregory laksanakan secara cermat, tidak meninggalkan jejak dan barang bukti di TKP, tapi dia lalai untuk membuang catatan kejahatannya tepat waktu, dan si istri kepo melihat itu duluan. Selain catatan tersebut, detektif juga berhasil menemukan selongsong peluru keempat, tersimpan dalam sebuah kotak cerutu, di atas meja. Ahli forensik mengkonfirmasi bahwa itu adalah selongsong peluru terakhir yang hilang dari TKP. Bukti-bukti yang ada, sudah cukup untuk menahan Gregory Bender dan menetapkannya sebagai tersangka. Gregory dibawa ke persidangan sebagai terdakwa dalam pembunuhan Patrick de la Cerda. Masalahnya, semua bukti yang ada, dikategorikan sebagai bukti tidak langsung. Senjata pembunuh tidak pernah ditemukan, sidik jari atau DNA Gregory tidak ada di TKP, juga tidak ada saksi yang bisa mengkonfirmasi keberadaan Gregory di sekitar TKP di hari kejadian. Sidang terhadap Gregory Bender dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021, 3 tahun lebih setelah kekejamannya. Dengan uangnya, Gregory membayar pengacara terbaik yang mempersiapkan kasusnya secara seksama. Bisnismen ini optimis, dan yakin kalau uangnya bisa menyelamatkannya dari vonis hakim. Jessica duduk sebagai saksi utama, di mana dia menceritakan setiap detail hubungannya bersama Gregory Bender selama bertahun-tahun. Dia juga bersaksi bagaimana dia tahu kalau Gregory ternyata sudah mempunyai istri dan ingin berpisah dengan pria itu. Tapi Gregory tidak pernah melepaskannya dan selalu mengintimidasi setiap pria yang dekat dengannya. Pengacara Gregory menyerang kesaksian Jessica, dan menyalahkan perempuan itu, yang sudah memprovokasi sikap kasar terdakwa, karena Jessica mengkhianati cintanya. Apa nggak stres ini pengacara? Dari awal si Gregory lah yang mengkhianati istrinya dan membohongi Jessica, malah dia tuduh Jessica yang selingkuh. Mengenai barang bukti utama, catatan rencana kejahatan yang dibuat Gregory. Pengacaranya mengklaim bahwa itu tak lebih dari khayalan seorang pria yang terluka dan ingin membalas pengkhianatan Jessica. Tapi kliennya tidak pernah melaksanakan rencananya itu. Dia bersikeras kalau tidak ada bukti atau jejak Gregory di TKP. Selain itu menurut sang pengacara, penggeledahan di rumah kliennya adalah ilegal. Jadi polisi bisa saja meletakkan selongsong peluru keempat yang juga jadi barang bukti untuk menjebak kliennya. Dan hingga sekarang, senjata pembunuh juga tidak pernah ditemukan. Deimora Sanchez Bender juga dihadirkan sebagai saksi. Dia merubah kesaksiannya, dan mengaku lupa mengenai detail dari keterangannya pada polisi dulu. Deimora bahkan berkata bahwa setelah belasan tahun membina rumah tangga bersama Gregory, dia yakin bahwa suaminya bukanlah orang yang tega melakukan pembunuhan. Ternyata sebelum sidang, Gregory membujuk istrinya itu untuk membatalkan gugatan cerai. Dia minta maaf dan berkata bahwa dia mencintai Deimora. Si bodoh ini terbuai dengan kata-kata manis Gregory, dan setuju untuk mengubah kesaksiannya. Meskipun si pengacara hebat menentang barang bukti karena dianggap penggeledahan tidak sesuai aturan, meskipun Deimora sudah mengubah kesaksiannya, meskipun semua barang bukti lemah, dan meskipun Gregory punya banyak uang dan koneksi orang berpengaruh, pada tanggal 28 Mei tahun 2021, juri tetap memutuskan Gregory Bender bersalah atas pembunuhan berencana. Hakim memvonis pria 53 tahun itu dengan hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Saat hakim membacakan vonisnya, Gregory menatap Jessica tak berkedip, yang membuat wanita itu ketakutan dan mulai menangis sambil memeluk ibu Patrick. Gregory kemudian mengajukan banding dan peninjauan ulang terhadap vonisnya, namun semua usahanya gagal, dia tetap dihukum penjara seumur hidup. Gregory Bender sekarang sudah berada di balik jeruji besi. Jessica Devnani baru bisa merasa aman untuk melanjutkan hidupnya, dan menyimpan kenangan indahnya bersama Patrick. Jessica masih belum menikah hingga sekarang,
dia masih berhubungan baik dengan keluarga Patrick yang sudah menganggapnya sebagai keluarga, dan Jessica masih memakai cincin spesial yang dipesan Patrick untuknya dulu. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Terima kasih.